Baik, untuk technological content knowledge, kita lihat ini konten diajarkan dengan teknologi apa, sesuai atau tidak, ya. Indikatornya apa di sini? Technological content knowledge di sini kesesuaian teknologi TIK yang digunakan untuk mengajarkan materi IPA. Kesesuaian teknologi non TIK yang digunakan untuk mengajarkan materi IPA. Ya, kalau semuanya ada berarti nilainya 4. Kita lihat di RPP. Di sini ya, berarti dalam pembelajaran. Ada integrasi antara materi dengan teknologi. Technological content knowledge. Teknologi di sini menampilkan berapa gambar? Gambar adalah teknologi ya. Kemudian tentang kelestarian. Oke, ini saya anggap sesuai. Kemudian ini yang non TIK ya. Kemudian guru melakukan tanya jawab kepada peserta didik mengenai kerusakan. Ini bukan. Nah ini nomor 3. Tentang media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Ini tidak mencerminkan kegiatan siswa. Kemudian guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Juga bukan membagikan media pembelajaran dan LKPD yang akan dikerjakan. Ini juga tidak ya, hanya mencerminkan langkah-langkahnya, hanya membagi. Nah, seharusnya begini, guru membagikan media pembelajaran dan LKPD untuk memahami materi ini ya. Itu berarti konten dan teknologikalnya sudah ada integrasi. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi mana yang menunjukkan teknologi. Guru menunjukkan sebuah video sebagai penguatan. Ya, tapi apa? Video apa? Dan ini tidak dijelaskan. Video tentang apa agar siswa memahami kembali itu juga tidak dijelaskan. Jadi saya rasa hanya sebagian kecil ya. Sebagian kecil sehingga nilainya tadi adalah 1. Kita conteng yang 1. Kemudian PCK. Pedagogical Content Knowledge, pedagogi dan konten. Indikatornya apa? Kita lihat di atas. Menentukan orientasi pengajaran IPA. Misalnya, hari ini kita akan belajar. Nah, itu berarti merumuskan tujuan, kemudian dicek untuk kegiatan pembelajarannya adakah guru menentukan tujuan. Menentukan strategi pengajaran. Nah, ini termasuk dalam penentuan strategi metode tadi ya. Melakukan evaluasi dan merancang RPP. Kita lihat ada 4 indikator yang diminta untuk PCK. Ya, kita cek di dalam RPP. Ya. RPP tadi apa yang pertama yang diminta dalam indikator? Orientasi pengajaran IPA. Berarti di sini sudah dirumuskan tujuan. Berarti sudah benar ya. Tujuan ada. Kemudian hari ini akan belajar, itu orientasi, tujuan ya. Berarti untuk di kegiatan pembelajaran ini sudah mencerminkan orientasi pembelajarannya akan dibawa kemana. Oke. Indikator pertama sudah. Indikator kedua, menentukan strategi. Menentukan strategi kita lihat di sini. Ya, ini sebenarnya mewakili meskipun tidak ada tulisan strategi ya. Tapi di dalam metode itu mesti ada strategi-strategi yang dilakukan untuk bisa menyampaikan materi. Strategi ada. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi. Ada tidak di kegiatan pembelajaran siswa mengerjakan evaluasi? Ya, oke, berarti ini guru ada ya. Guru melakukan kegiatan evaluasi yang dilengkapi dengan apa? Ada lampiran instrumen penilaian. Oke, ini lampiran instrumen. Oke. Kemudian yang keempat merancang RPP. Oh, RPP sudah kita analisis berarti sudah dirancang. Berarti apa yang ada tadi? Yang pertama tadi ada atau tidak? Orientasi pengajaran ada ya, strategi ada, melakukan evaluasi ada, kemudian merancang RPP ada. Berarti semua deskriptor ada, nilainya adalah 4. Kita centang bagian instrumen.
Kita centang yang 4 ya. Kemudian technological, pedagogical, and content knowledge. Kita bisa melihat dari mana? TPACK. Oh, kita lihat dulu indikatornya. Terdapat teknologi TIK, yang atas TIK ya. Ada teknologi TIK yang diintegrasikan guru ketika mengajar IPA dengan pendekatan model, metode, atau strategi. Dan yang kedua ada teknologi non-TIK yang diintegrasikan guru dengan mengajar materi IPA menggunakan pendekatan strategi atau model. Kita lihat ya. Tadi menentukan media TIK non-TIK sebenarnya sudah, tapi apakah sudah terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran? Dari awal pendahuluan dulu menyampaikan tujuan, guru menampilkan beberapa gambar. Nah ini, guru menampilkan beberapa gambar mengenai kelestarian dan ini sudah ada keterkaitannya sebenarnya ya. Gambar itu teknologi, kelestarian itu konten, teknologi konten. Lah, ini sebenarnya dilakukan oleh guru pada saat kegiatan atau sintak model yang pertama di problem based learning yang ditentukan oleh si penyusun RPP. Dan ini menampilkan itu biasanya siswa dituntut untuk mengamati sehingga harusnya ada saling keterikatan ya. Keterikatan antara kontennya kelestarian, sumber daya alam, teknologi yang dipakai, kemudian ini diterapkan pada saat metode atau model yang mana. Ini kan sebenarnya pendekatan saintifiknya untuk mengamati ya, karena dengan menampilkan gambar, siswa kan akan bisa mengamati. Terus ini sebenarnya apa? Menyajikan permasalahan, harusnya seperti itu. Jadi ini bisa direvisi mungkin nanti bagi penyusun RPP, yaitu untuk tahap pertama di sintak model pembelajaran problem based learning. Ini sebenarnya seperti itu, tapi belum begitu jelas ya. Ini yang teknologi non-TIK karena gambar. Kita lihat teknologi TIK. Teknologi TIK. Adakah kegiatan pembelajaran yang mencerminkan keterkaitan antara tiga aspek tersebut? Presentasi, oke, melakukan tanya jawab. Ini kan sebuah video penguatan. Ini ada video, tapi bagian mana? Untuk apa? Video tentang apa? Nggak jelas. Dan ini ditayangkan pada saat kegiatan apa ya? Ya ini nggak jelas sehingga ibu menilai hanya sebagian kecil. Baik, sebagian kecil berarti kita centang di bagian yang nomor 1. Ya, kalau sudah, ini baru satu RPP ya. Nanti RPP 2 dan RPP 3 dilakukan dengan cara yang sama. Ya, jangan lupa ini identitas penyusunnya. Kita lihat di sini siapa yang menyusun. Siapa ya yang menyusun ya? Sepertinya tidak ada penyusunnya ya di sini ya. Atau mungkin ada ya? Oh, tidak ada. Tidak penyusun, bagaimana kita menuliskan? Ya, kita tulis saja anonim. Ya, kalau semuanya anonim ya berarti tulis anonim 1. Nanti kalau RPP 2 tidak ada ditentus anonim 2, anonim 3 dan seterusnya. Oke, untuk RPP 2 dan 3 nanti silahkan diikuti analisis di RPP yang pertama. Terus kita jumlahkan skornya ya. 3, 3, 6, kemudian tambah 4, 10, 10, 11, 12, tambah 4, 16, 17, 17. Jumlah skor 17. Nah, kemudian nilai TPACK rata-rata. Nah, sudah ada nilainya ya. 17 dibagi skor maksimal kan ada 7 kali 4, 28. Dikali 100. Berapakah itu? Ya, kira-kira separuh lebih ini ya. 17 dibagi 28 dikali 100. 60,7.
Oke, 60,71 ya. Untuk RPP 2 nanti caranya sama. Jangan lupa di sini kalau nanti sudah terkumpul skor dari setiap RPP, misalnya kita menganalisis skor RPP 2 itu 2 ya. Untuk yang TK-nya 2, untuk yang ini 3 contoh. Jumlah skor masing-masing. Nah, ini jumlah 3 2 2 itu dijumlah ya. 3 2 2 dijumlah. Ada 7. Nilainya berapa? Nilainya berarti 7 dibagi berapa ini? Maksimalnya kan 4 4 4. Berarti 12 dikali 100. Sama dengan berapa? 7 dibagi 12 kali 100. 58 sebenarnya. 58,33. Ya, ini. Nanti setiap aspek pedagogical knowledge, content knowledge-nya dan skor sendiri ya. Skor sendiri. Sehingga nanti bisa kita jumlah ini jumlah skor masing-masing aspek yang ini tadi maksudnya ya. Kemudian nanti di rata-rata dari 3 RPP itu rata-ratanya berapa. Kalau misalnya rata-ratanya diperoleh sekitar 70 ya, dari 3 RPP ini 70, maka kita lihat kriterianya. Oh, berarti dalam kondisi baik. Kalau sudah baik, nah hasilnya akan Anda tuliskan di sini, narasinya ya. Anda lanjutkan di sini. Oke. Kemudian kalau hasil sudah, pembahasan. Pembahasan itu apa intinya? Jadi kita membandingkan, oh hasil kita seperti ini. Hasil kita baik, dan kondisi yang diharapkan itu kriteria baik loh. Oh, kok sudah sesuai harapan ya? Silahkan dibahas. Pembahasan dengan mengaitkan jurnal-jurnal bereputasi ya. Saya jadi membahas itu tidak hanya menyinkronkan antara teori-teori yang sejenis ya, teori-teori yang mengatakan hasil yang sama, tapi juga bisa mendebat teori-teori yang hasilnya berbeda. Ya. Demikian untuk tutorial menganalisis RPP berbasis TPACK. Ya, ini bisa dilakukan oleh teman-teman dalam kelompok. Silahkan misalnya kalau ada 40 siswa dalam satu kelas ya, 40 mahasiswa dalam satu kelas, kalian bagi 6. Berarti anggotanya per kelompok 6, 6, 6. Silahkan dilakukan analisis ini secara berkelompok. Kemudian presentasi akan dilakukan pada pertemuan minggu depannya. Demikian dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.